Masya Allah. Ini Mas Fadli, sebelum Mas Fadli. Seneng banget saya dengarnya lagunya. Siapa yang menggendong kamu waktu kau kecil? Orang tua saya lah, masa Pak Ustadz. Tapi gini. Tadi mendengar lirik itu, lirik itu sebenarnya ada perasaan sesuatu di hati saya. Betul. Jadi sindir. Jadi yang menggendong banget. siapa waktu kecil, ini kan tentang ayah ya. Menggendong siapa? Ayah. Mencari perlindungan siapa? Ayah. Jadi sesuai dengan lagu ini, Oki mau bilang untuk Papa Oki, kan lagu ini bilang tadi kan, aku akan selalu membanggakanmu, maka Oki akan berusaha akan selalu membanggakan Papa. Saya juga Makasih, mau Papa, membanggakan ayah saya semuanya. dan mama saya. Saya lebih dulu dari tadi. Oh gitu ya. Tapi kalau Pak Ustadz agak beda loh Pak Ustadz. Kalau saya kan setiap hari pulang. Anak-anak saya tuh saya bisa gendong setiap hari. Anak-anak saya tuh bangga sama saya setiap hari. Kalau Pak Ustadz gimana? Kalau saya gendong anak ini, Aira di sini, Aira di sini, Anwar di sini, Anwar, Aira, Naura. Tuh. Ibunya di mana? Saking jarangnya pulang Ibunya sampai lupa gendongnya gimana. Jadi gitu. Jadi kalau saya pulang itu, Iya. 1, 2, 3. Suka sedih gak sih Pak Ustadz ngerasa kalau misalnya jarang pulang kayak gitu sama anak-anak? Pak Ustadz, ini kita jujur aja ya. Jujur, Kita Ustadz. sebagai para ayah nih. Kalau saya nih sesibuk-sibuk apapun saya gitu loh. Saya pulang ke rumah, Ustadz, perasaan kan, capek saya hilang. Betul, saya juga begitu. Lihat muka anak saya Betul. tidur, saya ciumin setiap hari. Bahkan memang Perasaan saya hilang, ya Allah, kita ini kan alhamdulillah. ayah sama ibu itu pasti pengen cepet-cepet pulang karena kangen sama anak. Setiap hari bertemu dengan anak, setiap hari tidur sama anak. Kalau Ustadz kan Kalau seminggu Ustadz gimana, Pak sekali, Ustadz? kadang 2 minggu sekali. Kadang nggak. Alhamdulillah ada foto di kamar. Ya pertama. Tapi kan anak-anak kan nggak bisa gitu Pak. Kalau Bapak kan udah ngerti. Kalau anak-anak kan nggak ngerti Pak. Aku pengen Abah pulang hari ini. Apalagi anak-anak 8 tahun ke bawah, usia-usia keemasan Ustadz, membutuhkan sosok ayah dan ibunya yang ada di sampingnya, figurnya. Gini, obat rindu saya langsung pulang ke Makassar. Jadi kalau saya rindu, kangen, langsung saya pesan tiket langsung pulang saya. Janganlah, aduh sedih. Tapi kan waktunya sedemikian sempit Ustadz, hanya Ya seminggu Allah, sekali, hanya bener beberapa banget. jam Ustaz saja. Oki bener banget. Iya. Bener banget. Mungkin Ustadz bisa mengendalikan diri karena Ustadz sudah menjadi seorang ayah. Tapi Sudah kan anak-anak ketika bapaknya pergi mungkin anak-anak masih nangis, masih kangen sama ayahnya. Pasti ada waktu, Yang ada paling- saat di yang- mana anak-anak itu nggak mau ngerti. Yang paling sakit hati itu kalau saya mau pulang ke Jakarta. Pokoknya kalau saya datang pagi, malam balik itu, saya berusaha untuk membuat mainan supaya mereka tidak melihat saya berangkat. Karena sakit hati Pak, saya nangis Tapi setelah itu sepanjang mereka jalan. mencari Ustadz. Iya. Oh, malah lebih Di sedih pesawat lagi itu saya dong. sampai nangis Pak. Karena kenapa? Makanya saya bilang, aduh jangan sampai mereka lihat aku berangkat. Kenapa Ya Abang kan? nggak izin Karena sama pasti kita? berteriak semua pada nangis, pada mau ikut sedih. Ya Allah. Tapi aku berikan pengertian, sedih banget Pak. Jangan. Tapi nih, kita kembali lagi ke Sudah tema ya? kita hari Atau ini. Gimana kalau ya Enggak, tema kita hari ini kan kita berbicarakan kalau kata siapa orang tua itu selalu benar. Kadang benar, saya juga ngalamin hal yang sama. Orang tua saya marah, orang tua saya keras didik saya. Saya pun kadang juga mendidik anak saya keras. Tapi kalau orang tua saya ngomong walaupun dia salah, saya tetap menghargai dia. Jadi saya mengiyakan di depan orang tua saya walaupun pada pelaksanaannya mungkin saya tidak melaksanakan apa yang disuruh karena menurut saya itu tidak benar gitu. Nah ini Ustadz Maulana saya mau tanya sekalian nih. Apakah sebagai orang tua kita harus selalu benar di depan anak Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. maaf kepada semua anak di Indonesia dimanapun berada. Mungkin kita sebagai orang tua, saya mewakili semua orang tua yang ada. Orang tua tidak sebenarnya selamanya benar, apalagi di hadapan anak. Kadangkala tidak ada salahnya orang tua berkata aku salah. Maaf, bisa minta tolong, itu. Kepada semua anak dimanapun berada, saya tahu anak berontak, anak marah, anak ngomong ngamuk, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena takut berdosa kepada orang tua. Dan kepada semua orang tua kata Nabi, jangan engkau paksa anakmu untuk durhaka kepadamu. Kenapa? Karena ada orang tua yang memaksakan kehendak sehingga anak itu berdurhaka padanya karena terlalu memaksakan kehendaknya. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah bermain dalam hitungan pada anak. Dalam artian berlomba. Jangan coba-coba.
lomba lari. Jangan pakai hitungan. Jangan pernah pakai hitungan terhadap anak. Disitulah orang tua memancing anaknya untuk meledek padanya. Ini. Papa kalah, mama kalah. Kenapa kau main catur sama anakmu? Kau pasti kalah itu. Lomba lari baru sudah pakainya, sudah sakit semua lututnya. Ketinggalan lututnya di sana. Janganlah, lihat kondisinya. Ibu-ibu, angkat tangan yang pernah berlomba sama anaknya pakai hitungan. Angkat tangan. Pernah kan? Pernah kan? Nih, baru satu yang ngaku. Yang lain nggak ngaku. Nggak mau ngaku. Karena kenapa? Disinilah anak memperlihatkan kekagumannya, tapi hilang. Ih, hebat ya orang tuaku mau main sama saya. Boleh main, ikut bermain, tapi jangan coba-coba main hitungan. Mohon maaf, apalagi bapak-bapak, pakai baju Barbie. Jangan pakai baju Barbie. Papa, ayo jadi peri. Pakai sayap-sayap, pakai rok-rok. Bapaknya lagi pakai kumis. Anak peri, jangan begitu. Itu jatuhnya engkau diledek sama anak. Berperanglah sebagai bapak. Mungkin ada cara yang terbaik dengan mendongengkan anak. Nih, semangat buat kita semua. Kepada semua orang tua, betul tadi yang dikatakan Ustaz Syam, bahwa orang tua kan manusia. Dan manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Ini sebenarnya orang tua harus sadar. Pak, akui kesalahannya. Banyak salah. Jangan pernah bertengkar di depan anak. Jangan perlihatkan akhlak tercela di hadapan anak. Apalagi orang tua yang mabuk-mabukan di dalam rumah lantas ada anak melihatnya. Apalagi ada suami sang ayah yang memukul istrinya di depan anaknya. Apalagi seorang ibu, istri yang melawan suaminya di depan anak-anaknya. Yang lebih parah lagi, betapa banyak orang tua yang menjelek-jelekkan pasangan hidupnya di depan anaknya. Ibumu itu pelit. Bapakmu itu, tidak bisa. Engkau membuat cap jelek pada suamimu. Mungkin engkau merasa aku akan dibela sama anakku. Salah. Justru engkau akan diledek sama anak. Ternyata ibuku tukang gosip. Ma jahat. Papa jahat. Benar begitu kan? Apalagi gara-gara dipaksa anaknya gulung selang. Ini pelakunya lewat. Enggak Pak Ustadz. Saya dapat ceritanya itu. Balas dendam ini. Selang digulung, dimarahin. Saya itu lebih pada mendidik Pak Ustadz. Apa mendidik? Lihat dong kondisinya, kasihan itu anak. Saya mendidik supaya dia itu bisa. Tahu nggak Rafa itu pasti makan hati. Saya tahu, tapi makan hatinya dia itu jadi pelajaran buat dia. Tidak. Gitu. Tapi satu kesyukuran saya, pada saat itu saya tidak ada di situ. Iya. Karena kenapa? Mohon maaf. Apa kata dunia? Salah juga ya. Apa kata si Rafa? Betul. Papa kan sudah mainnya sama ustazah. Kok mulutnya begitu? Aku cuma marahin doang. Gimana sih? Masa gulung serang doang nggak bisa? Ya gitu. Diajarin. Saya udah ajarin. Begini Diajarin makanya. dulu, baru dimarahin. Saya mau tanya, sudah diajarin baru dimarahin? Belum. Itu salahnya. Coba minta maaf sama Rafa. Saya udah minta maaf waktu itu. Sekarang saya mau. Maaf ya sayang ya. Papa belum ajarin, udah papa marahin, maaf ya. Tapi maksud papa baik loh. Tapi diajarin dulu lain kali. Iya. Ini kan buat semua orang tua, ajarin dulu anaknya baru dimarahin. Ustazah, Anak saya masih 8 bulan. Pak Ustadz masih aman. Ustazah tadi waktu aku diserang, Ustazah ikut. Giliran Fadli diserang, Ustazah kok gak ikut? Nah, karena bukannya Ustazah nggak mau ikut Pak Ustadz.
Karena Ustazah setelah ini mau ngasih tausiah juga buat kita semua. Tentang kalau pendapat orang tua tidak benar menurut kita, bagaimana anaknya harus bersikap. Sebenarnya seperti apa nih? Nih yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Anakku harus nikahnya sama orang yang ini, nggak boleh nikahnya sama yang ini, padahal anaknya demennya sama pemuda yang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Ibu yang telah melahirkan kamu dengan kesusahan yang bertambah, bertambah, dan bertambah. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Ibumu yang telah menyapihmu selama 2 tahun. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Kata Allah, kamu akan kembali kepadaku. Saya tidak akan membahas ayat ini, saya akan membahas perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi mungkin akan membuat, termasuk saya bingung dengan yang dikatakan Allah dalam ayat ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Mari kita lihat ayat ini. Allah di dalam ayat ini mengatakan, hai Muhammad, sampaikanlah segala hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah terhadap umatmu. Ini Allah mau menyampaikan hal-hal yang haram. Kata Allah, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini dilarang. 1, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, wala taqrabul fawahisha, jangan mendekati perbuatan yang keji. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan engkau membunuh satu jiwa, jangan engkau membunuh seseorang kecuali dengan alasan yang tepat. Dan ada satu lagi, jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini semua larangan-larangan Allah. Tapi ada terselip satu, wabil walidaini ihsana, perintah. Apa maksud Allah di sini? Allah menggabungkan satu perintah di antara beberapa larangannya. Jangan menyekutukan Allah, jangan membunuh anak-anak, jangan dekati perbuatan buruk, jangan engkau membunuh seseorang. Tapi ada perintah wabil walidaini ihsana. Ini artinya apa? Dilarang berbuat baik terhadap orang tua. Karena dia bergabung dengan yang diharamkan. Haram berbuat baik terhadap orang tua. Ini dalilnya. Kalau tidak percaya buka surah Al-An'am, dilarang berbuat baik terhadap orang tua. Artinya apa? Dilarang berbuat baik terhadap orang tua kalau kamu tidak ihsan. Jangan berbuat baik terhadap orang tua kalau bukan yang terbaik, kata ayat ini. Ihsan, harus yang terbaik. Kalau berbuat baik kepada orang tua, jangan berikan orang tua waktu, sisa-sisa waktu. Jangan berikan kepada orang tua rezeki, uang, sisa-sisa uang dikasih ke orang tua. Kita makan enak sahur, sisa-sisa sahur baru kita kasih orang tua. Kata ayat ini, ihsana, yang terbaik. Dilarang berbuat baik terhadap orang tua kecuali yang terbaik.
Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Apa yang disampaikan Ustadz Syam mengingatkan pada saya akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah orang-orang yang apabila memiliki orang tua yang telah lanjut usia, namun tidak mendapatkan syurga. Maksudnya sudah punya orang tua yang kemudian tua renta, tapi ternyata ia tidak memanfaatkan waktunya sedemikian rupa untuk berbuat baik sehingga menghalangi dia dari syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita akan membahas bagaimana kalau ternyata menurut pendapat kita orang tua salah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Banyak anak-anak muda, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, ketika sedang bercengkrama, ketika sedang intens dengan orang tua, tiba-tiba ada sebuah pendapat yang tidak kita setuju dan menurut kita pendapat mereka salah, pendapat orang tua salah, pendapat anaklah yang benar. Hati-hati wahai anak-anak, wahai anak-anak muda, ingat bahwa setiap orang tua pertama tentulah sudah memakan asam garam kehidupan. Artinya pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Artinya kesalahan yang dulu mungkin pernah mereka lakukan, mereka tidak ingin kesalahan itu terulang pada anaknya. Maka diberikanlah sebuah nasihat untuk anaknya, untuk apa? Untuk kebaikan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya, betul ya Bu? Kalau kita berbeda pendapat dengan orang tua, apa yang harus dilakukan? Di surat Al-Isra 23 ini banyak ya, luar biasa di dalam Al-Quran itu. Nomor satunya jangan menyekutukan Allah, nomor duanya berbakti kepada kedua orang tua, banyak ayatnya. Al-Baqarah 83, Luqman 13, 14. Tadi Al-An'am 151, begitu juga dengan Al-Isra 23. Disebutkan jangan menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Dan kemudian ketika ada orang tua yang ternyata telah berumur lanjut, kemudian jangan sekali-kali engkau mengatakan atau membentak mereka. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perintah Allah. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Ternyata mengucapkan kata itu saja tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih daripada itu. Tapi hati-hati, mungkin anak-anak terbiasa kasar karena orang tuanya terbiasa kasar juga sama anak. Bukankah anak peniru terbaik? Kok anak-anak bentak ibunya? Mungkin ibunya selama ini suka bentak-bentak anaknya. Kalau ibunya lemah lembut, mungkin saja anak-anaknya juga lemah lembut. Banyak perbedaan pendapat. Contoh, orang tua pengen anakku harus kuliah di jurusan ini, harus melanjutkan sekolahnya, harus ngambil ini, sementara anaknya nggak mau. Banyak ya Bu? Atau kasus-kasus lainnya, anakku harus nikahnya sama orang yang ini, nggak boleh nikahnya sama yang ini, padahal anaknya demennya sama pemuda yang ini. Berbeda pendapat masalah hal-hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Ingat tadi, orang tua pengen yang terbaik. Orang tua sudah makan asam garam kehidupan. Tapi minta juga ridho dari kedua orang tua. Kalau engkau tidak setuju, ingat ridho Allah fi ridho walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridhonya Allah, ridho orang tua, murkanya Allah, murka orang tua. Bagaimana engkau mendapatkan ridho dari kedua orang tuamu? Dan yang ketiga, kalau ternyata perbedaan pendapat sangat prinsipil dalam agama kita, bisa engkau mendoakannya. Sebagaimana Abu Hurairah mendoakan ibunya dengan meminta doa dari Rasulullah. Jadi ibunya Abu Hurairah ini paling benci banget sama Rasul dan Islam. Abu Hurairah tetap berbuat baik tapi nangis dan mengadu ke Rasul dan katakan, Rasul tolong doakan ibuku Rasul agar masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah kembali kepada ibunya, ibunya masuk Islam. Abu Hurairah nangis lagi kembali pada Rasul. Rasul doakan, semoga aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang mukmin semuanya dan kami pun mencintai mereka. Doa-doanya Rasulullah tentu saja dikabulkan. Jadi untuk seluruh anak-anak kalau berbeda pendapat prinsipil dengan orang tua, minta doa dari orang-orang yang alim, orang-orang yang solid. Betul. Orang tuanya. Ini mungkin apa Pak Ustadz? Itu orang tua, kalau anaknya salah, ambil cermin. Kenapa Ustaz? Lihat dulu, jangan-jangan saya dulu begitu juga. Atau jangan-jangan saya juga masih salah gitu ya? Iya. Jangan-jangan anaknya niru perilaku orang tuanya. Betul, coba saya pengen tahu nih kalau anak muda bagaimana menyikapi ini. Coba Ustadz Sam, maksudnya Bapak bagi saya dikit Pak. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang ya sama pendapatnya. Pendapatnya. Paling benar. Maksudnya mempertahankan pendapatnya. Kalau dicontohkan dalam Al-Quran adalah orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tuh kekeh, tidak mau sekali. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mendakwahi, bukan menasehati. Mendakwahi, menjelaskan kepada ayahnya bagaimana kita bisa lihat dalam surah Maryam ayat 41-45. Bagaimana tata cara seorang anak menjelaskan kepada ayah. Di situ diantaranya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahku, janganlah engkau berbuat demikian. Sungguh aku sangat khawatir terhadapmu, wahai ayahku, kalau melakukan itu. Saya takut kamu disiksa oleh Allah yang maha penyayang,
Ini lucunya Nabi Ibrahim kalimatnya. Kamu disiksa oleh Allah yang maha penyayang, kata Nabi Ibrahim. Artinya, ya Allah, jika engkau memang mau menyiksa ayahku, saat kau menyiksanya, gunakanlah sifat maha penyayangmu saat engkau menyiksa ayahku, sehingga ayahku tidak terlalu kau siksa, kata Nabi Ibrahim. Inni akhafu ayamassaka adzabu minar rahman. Masya Allah. Tuh, jadi kalau semua anak begitu kita harus belajar, benar. Makanya. Pak Ustadz bukan kita, jadi orang tua itu orang tua kita. Orang tua. Iya, saya juga jadi orang tua sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz. Makanya gini aja Pak Ustadz. Oke, suka tinggalin anaknya. Jangan gitu dong, Sama Ustadz. dong, sama. Ini dong, Islam Sama itu dong. indah. Coba Ustadz Zoki. Nanya, Ustadz, Sama. punya, ini nggak? punya cermin nggak? Punya cermin? Ya, Oh, bareng kita Ustadz. Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang orang tua juga manusia. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nak, maafkan aku, nak. Anak-anak saya meninggal udah gadis. Jadi cuma ingat. Peluklah anak kita selagi kita masih bisa memeluk anak itu. Ciumlah anak kita selama kita masih bisa mencium anak kita. Bermainlah sama anak. Berilah waktu kepada anak. Karena suatu waktu nanti anak tidak mau lagi bermain sama kita. Anak tidak mau lagi dipeluk. Anak tidak mau lagi dicium. Kenapa? Malu. Kenapa? Nak, aku udah mau lagi ikut-ikut. Ajak anak kita. Karena ada suatu waktu nanti anak punya kesibukan sendiri. Anak punya dunia sendiri. Kepada siapapun yang merasa waktuku adalah waktuku anak sana, jangan ganggu ayah, jangan ganggu ibu. Masuk. Jangan kaget jikalau kata-kata itu akan kembali kepada diri kita ketika kita sudah tua. Terus anak itu malu kalau kita keluar. Orang tua juga manusia. Memangnya semua orang tua itu lebih dulu meninggal daripada anak? Tidak ada. Bisa jadi anak lebih dahulu mendahului orang tuanya. Ketika anak minta untuk dimandikan, nanti terasa ketika anak itu meninggal. Nanti terasa ketika anak itu sakit. Nanti terasa ketika anak itu menjerit malu. Mana ibuku? Anak yatim itu bukan orang yang meninggal ayahnya. Tapi anak yatim itu adalah ayah yang tidak ada waktu buat anaknya. Peluk anak kita. Peluk. Peluk. Panggil anak kita. Anakku, buah hatiku, kesayanganku. Aku rindu. Aku rindu. Sini. Rindu dengan anak. Panggil anak ibu. Panggil anak ibu. Usap. Usap ya Umi. Sini Umi.
bisa jadi ada keadaan orang tua yang memandikan anaknya, orang tua yang mengkafani anaknya. Bahkan bisa jadi ada orang tua yang turun di liang lahat untuk menurunkan mayat anaknya. Mana ibu? Mana ayah? Ketika anak itu butuh sosok orang tua, orang tua, mari kita merenung. Mari kita merenung. Anak itu tumbuh bagaikan pohon yang tidak tahu arah sehingga menjalar kemana-mana. Bentuknya tidak beraturan karena tidak diatur bentuknya, tidak dirawat. Minta maaf sama anak. Nak, maafkan aku, nak. Nak, maafkan aku, nak. Anak-anak saya meninggal udah gadis. Jadi suka ingat. Ibu yang memandikan anak ibu sendiri. Iya. Namanya siapa, Bu? Dwi Lestari. Panggil. Dwi Lestari. Anak ibu meninggal karena apa, Bu? Sakit. Sakit mah udah kronis. Kuliah di Jogja sama neneknya. Dan ibu tidak ada di waktu itu. Ibu tidak tahu sakit ada di sampingnya. Tahu, saya juga di Jogja sana. Pas kesana waktu sakitnya, di sampingnya dia mengembuskan napas terakhir di sisi ibu. Jadi ingat, Mas. Kita minta maaf sama anak. Apa ada jawaban? Tidak ada. Kepada semua orang tua yang suka memukul anaknya, menyiksa anaknya, menghukum anaknya. Anak dihukum bagaikan anak tiri, bagaikan bukan anak kandung, bagaikan anak orang lain. Berbekas di tubuh anak. Sosok ayah, sosok ibu merasa benar, merasa dia paling benar. Anak paling dosa, kamu durhaka, kamu durhaka. Sekarang kepada semua orang tua, ayo hapus air mata kita. Hapus. Saya minta kita balik. Hapus. Hapus. Ayo. Sekarang kita semangat. Buka lembaran baru. Perbaiki keadaan kita. Aku berjanji akan kubahagiakan anakku, akan kuberi waktu sebanyak-banyaknya buat anakku, akan kuhapus lembaran-lembaran yang buruk itu, akan kuberikan segala keinginan anakku dengan memberikan kebahagiaan. Ayo, senyum, peluk anak. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mencium memeluk anaknya, khawatir rahmat Allah tidak turun padanya. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Susah melihat air mata orang tua menangis untuk kita, tapi mereka menangis di saat kita tidak ada. Untuk seluruh ibu di Indonesia, number one for you.
I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put it through. Mama, know I'm here for you, for all the times I made you cry. Say I told you lies, now it's time for you to rise, for all the things you sacrifice. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, we're grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, we're grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Oh, oh, number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Oh, oh, number one for me. Cie, Ustadz Syam. Jadi yang number one for me siapa Ustadz? Mama. Mama. Kalau yang nomor 13 siapa yang nomor 13? Jangan Ustadz digituin. Syam. Ya Allah. Sebentar dulu. Dari tadi Pak Ustadz manggut. Emang Pak Ustadz ngerti artinya Ustadz? apa? Dia gini, nomor satu ibuku. Nomor Oh enggak, orang number one for me. Nomor satu ibuku dari mana? Enggak tahu lah itu. Nomor satu untukku gitu. Oh gitu ya? Salah ya? Number one for me. Tapi kenapa juga dia harus cari kayak orang kehilangan koin? Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini, kata siapa orang tua selalu benar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, kajian, yang kayaknya di hati kita tuh kayaknya jelek, nancep terus sebagai orang tua kayaknya ya. Iya banget ya, kita banget ya. Nah, ini Tapi sebelum sebagai kita anak, nancap juga. nancep juga ya tadi sebagai anak Ngeliat ya. kan, ngeliat, orang tua sampai senangis itu ya kalau ngebayangin orang tua, ngebayangin Anak. anaknya. Jangannya Saking sayangnya. Ustadz Syam, Ustadz Maulana aja yang ngomong sendiri, jelap sendiri Iya, juga. jelap sendiri juga. Ya gini, anak itu tidak tahu sebenarnya orang tua itu menangis tiap malam. Betul, Iya, betul. Tapi bukan di depan anak. Betul. Saya tuh selalu menangis kayak anak kecil. Kalau anak saya sudah tidur semua, tengah malam aku bangun, aku nangis di samping mereka semua. Terus aku masuk di kamar anak, tempat mainnya dia, aku nangis. Iya. Lihat buku-bukunya, lihat bajunya, aku nangis loh di kamarnya. Masya Allah, Padahal aku di Makassar. tuh, Masya Allah ya, anak-anak yang di Buatin rumah orang-orang, nih. anak-anak nih, dimanapun berada, ingat, kita mungkin susah melihat air mata orang tua menangis untuk kita, tapi mereka menangis di saat kita tidak ada. Nih, yuk saya mau kasih kesempatan lagi deh sekali aja sebelum kita ambil kesimpulan untuk hari ini. Saya mau kasih kesempatan jamaah di studio ini untuk bertanya lagi sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana ini? Sebentar, mohon izin. Yang belakang Pak Ustadz nih. Ya silakan. Wah, Ibu, ya silakan Ibu. Kayaknya ibu waktu kecil, waktu muda cantik ya. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Lilis Masliah dari Majelis Salim Nurul Usman, Cibodas, Cianjur. Tepuk tangan dulu Bu semua. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, punya anak, susah sekali dinasehati, suka melawan gitu ya. Mungkin saya banyak dosa dulunya ya, dan kurang memberi didikan yang maksimal gitu. Malahan sekarang dia menasihati saya gitu. Jadi gimana tuh? Apa tuh solusinya? Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Yang Haja paling Lilis. pertama kita untuk terhadap anak selalu berbaik sangkar sama anak. Kalau anak itu menasihati orang tua, tetap jangan, karena kadang-kala ada orang tua yang dendam sama anaknya. Sampai anaknya diusir atau dia lari dari rumah, tidak mau ketemu anak. Sana. Apalagi ada orang tua yang suka mengutuk anak. Nauzubillah, Kenapa ya sih anak Allah, mau ya dikutuk, Allah. didoakan yang jelek-jelek? Jadi Ibu, makasih banyak Ibu sudah ngakuin kesalahan, introspeksi diri, itu sudah jalan yang terbaik. Dan yang paling bagus adalah bagaimana kita dalam artian berbaik sangka sama anak. Masya Ih, Allah. berarti anakku sudah tahu agama. Betul. Kok aku disuruh salat duha? Kok aku disuruh ngaji? Betul. Kok aku disuruh ingat Allah? Berarti Ibu harus bangga. Keberhasilan anak itu adalah keberhasilan Ibu. Saya ininya kalau saya lagi salah, kalau dikoreksi saya suka marah gitu Ya ya. itulah semua orang tua begitu. Iya. Semua tuh. wajar orang tua. Nggak ada orang tua yang mau digurui.
Tapi caranya ya anaknya Caranya, Ustaz Zoki ya. ya. Mungkin mau tambahkan sedikit aja. Yang Caranya jelas nih. dosa turunan atau karma memang tidak ada, tapi yang harus kita introspeksi diri adalah anak adalah peniru terbaik dari kedua orang tuanya. Jadi ibunya juga introspeksi diri, anaknya seperti itu mungkin ada perilaku ibunya yang juga seperti itu. Masya Allah tuh Bu ya. Jelas Makasih Ibu ya, ya. Bu. Makasih Ibu pertanyaannya. Mungkin waktunya kita sudah mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Sam. Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah juga memberikan penjelasan bahwa tidak selamanya orang tua itu benar. Namun apa kata Allah? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Kalau orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk menyembah sesuatu yang tidak kamu ketahui, artinya orang tua memerintahkan kamu untuk musyrik. Kita tahu semua bahwa musyrik adalah dosa yang paling besar dalam agama Islam. Kalau saja orang tua memerintahkan kamu untuk musyrik, kata ayat ini, fala tuti'huma, jangan kau ikuti keduanya. Sekedar jangan mengikuti. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk musyrik, jangan kau ikuti keduanya, akan tetapi tetaplah berbuat baik kepadanya. Masya Allah Ustaz Zoki. Ya untuk orang tua, karena kita semua di sini adalah orang tua, bahwa ingat tidak semua orang tua itu senantiasa benar sepanjang hidupnya, sehingga bukalah hati karena satu hari nanti kita berbuat salah dan kita perlu orang untuk mengkoreksi kita. Bisa saja yang mengkoreksi kita adalah anak kita sendiri. Kenapa tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang baik yang terluncur dari anak tersebut supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih bijak lagi, melihat segala sesuatu lebih luas lagi dari perspektif anak misalnya. Dan untuk para anak yang sudah kita bahas panjang lebar pada hari ini, bahwa ingat ada azab yang disegerakan oleh Allah di muka bumi ini untuk dua orang. Siapa? Orang yang zalim dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ketika ada perbedaan pendapat dengan kedua orang tua, silahkan saja, tapi sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik dan sampaikan alasan-alasanmu. Ada kisah yang menarik. Kisah menarik ini adalah seorang laki-laki datang mengadukan ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku mau mengambil hartaku. Mengadukan kesalahan ayahnya. Terus kembalilah. Panggil ayahnya. Dan didatangkanlah sang ayah dengan muka yang masam, marah. Karena kenapa anaknya sampai mengadukan kepada Nabi. Tapi sebelum datang orang tua itu, orang tua sang anak yang mengadu tadi, datang malaikat Jibril memberitahu Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu orang tua itu. Sebenarnya orang tua sang anak itu sebenarnya tiap malam dia itu berbicara mendoakan kebaikan buat anaknya, dan dia sendiri pun tidak dengar ucapannya itu, hanya di hati saja. Walhasil ketika datang seorang tua, Nabi cuma berkata, bukankah kamu selalu mendoakan? Dia sebenarnya sang orang tua ini awalnya mau mengadukan anaknya juga. Itu sebenarnya anak, sebelum dia melontarkan kata-kata itu, Nabi langsung mendahuluinya. Bukankah kamu selalu mendoakan anakmu yang kamu sendiri tidak dengar? Cuma dalam hati. Maka berubahlah wajah sang orang tua yang tadinya memarah terhadap anak yang mengadukan padanya kepada Nabi. Berubah lalu tersenyum. Dan ketika datang sang anak, Nabi berkata, kamu hartamu milik ayahmu. Jadi sebenarnya kepada semua anak, seandainya orang tua meminta apapun sama kita, berilah, berilah, berilah. Dan begitu pula orang tua, jangan pernah pelit terhadap anak. Kenapa? Siapa yang pelit terhadap anak, kelak nanti kalau dia tua, anaknya akan pelit kepadanya. Jangan pernah hitung-hitungan kepada anak. Nanti kalau anak itu sudah gede, dia akan hitung-hitungan pada diri kita. Kita baik aja sama anak, belum tentu anak baik sama kita. Makanya, perbaiki diri, ajarkan diri, nasihati diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar, walaupun kita sudah tua. Bahkan bisa jadi anak menjadi guru buat kita sebagai orang tua. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini ya. Dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Oki, dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan ya Allah kita bisa bertemu lagi besok. Allah kasih umur yang panjang. Amin, ya Allah. Dan pertemuan kita selalu berberkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk jamaah yang di rumah jangan lupa nih, saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
baru satu yang ngaku. Yang lain nggak ngaku. Nggak mau ngaku. Mm-mm. Karena kenapa? Disinilah anak memperlihatkan kekagumannya, tapi hilang. Ih, hebat ya orang tuaku mau main sama saya. Boleh main, ikut bermain, tapi jangan coba-coba main hitungan. Mohon maaf, apalagi bapak-bapak, pakai baju Barbie. Jangan pakai baju Barbie. Papa, ayo jadi peri. Pakai sayap-sayap, pakai rok-rok. Bapaknya lagi pakai kumis. Anak peri, jangan begitu. Itu jatuhnya engkau diledek sama anak. Berperanglah sebagai bapak. Mungkin ada cara yang terbaik dengan mendongengkan anak. Nih, semangat buat kita semua. Kepada semua orang tua, betul tadi yang dikatakan Ustaz Syam, bahwa orang tua kan manusia. Dan manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Ini sebenarnya orang tua harus sadar. Pak, akui kesalahannya. Banyak salah. Jangan pernah bertengkar di depan anak. Jangan perlihatkan akhlak tercela di hadapan anak. Apalagi orang tua yang mabuk-mabukan di dalam rumah lantas ada anak melihatnya. Apalagi ada suami sang ayah yang memukul istrinya di depan anaknya. Apalagi seorang ibu, istri yang melawan suaminya di depan anak-anaknya. Yang lebih parah lagi, betapa banyak orang tua yang menjelek-jelekkan pasangan hidupnya di depan anaknya. Ibumu itu pelit. Bapakmu itu. Tidak bisa. Engkau membuat cap jelek pada suamimu. Mungkin engkau merasa aku dibela sama anakku. Salah. Justru engkau akan diledek sama anak. Ternyata ibuku tukang gosip. Mama jahat. Papa jahat. Benar begitu kan? Apalagi gara-gara dipaksa anaknya gulung selang. Ini pelakunya lewat. Enggak Pak Ustadz. Saya dapat ceritanya itu. Aku balas dendam ini. Selang digulung, dimarahin. Saya itu lebih pada mendidik Pak Ustadz. Apa mendidik? Lihat dong kondisinya, kasihan itu anak. Saya mendidik supaya dia itu bisa. Tahu nggak Rafa itu pasti makan hati. Saya tahu, tapi makan hatinya dia itu jadi pelajaran buat dia. Tidak. Gitu. Tapi satu kesyukuran saya. Pada saat itu saya tidak ada di situ. Iya. Karena kenapa? Mohon maaf. Apa kata dunia? Salah juga ya. Apa kata si Rafa? Betul. Bapak kan sudah mainnya sama ustazah. Kok mulutnya begitu? Enggak, aku cuma marahin doang. Gimana sih? Masa gulung serang doang nggak bisa? Ya gitu. Diajarin. Saya udah ajarin. Begini Diajarin makanya. dulu, baru dimarahin. Saya mau tanya, sudah diajarin baru dimarahin? Belum. Itu salahnya. Iya. Coba minta maaf sama Rafa. Saya udah minta maaf waktu itu. Sekarang saya mau. Maaf ya sayang ya. Papa belum ajarin, udah papa marahin, maaf ya. Tapi maksud papa baik loh. Tapi diajarin dulu lain kali. Iya. Ini kan buat semua orang tua. Ajarin dulu anaknya baru dimarahin. Ustazah. Anak saya masih 8 bulan. Pak Ustadz masih aman. Ustazah tadi waktu aku diserang, Ustazah ikut. Giliran Fadli diserang, Ustazah kok gak ikut? Nah, karena bukannya Ustazah nggak mau ikut Pak Ustadz. Karena Ustazah setelah ini mau ngasih tausiah juga buat kita semua. Tentang kalau pendapat orang tua tidak benar menurut kita, bagaimana anaknya harus bersikap. Sebenarnya seperti apa nih? Nih yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Anakku harus nikahnya sama orang yang ini, nggak boleh nikahnya sama yang ini. Padahal anaknya demennya sama pemuda yang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Ibu yang telah melahirkan kamu dengan kesusahan yang bertambah, bertambah, dan bertambah. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Ibumu yang telah menyapihmu selama 2 tahun. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Kata Allah, kamu akan kembali kepadaku. Saya tidak akan membahas ayat ini, saya akan membahas perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi mungkin akan membuat, termasuk saya bingung dengan yang dikatakan Allah dalam ayat ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan." Mari kita lihat ayat ini. Allah di dalam ayat ini mengatakan, "Hai Muhammad, sampaikanlah segala hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah terhadap umatmu." Ini Allah mau menyampaikan hal-hal yang haram. Kata Allah, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini dilarang. 1, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, wala taqrabul fawahisha, jangan mendekati perbuatan yang keji. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan engkau membunuh satu jiwa, jangan engkau membunuh seseorang kecuali dengan alasan yang tepat. Dan ada satu lagi, jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini semua larangan-larangan Allah. Tapi ada terselip satu, wabil walidaini ihsana, perintah. Apa maksud Allah di sini? Allah menggabungkan satu perintah di antara beberapa larangannya. Jangan menyekutukan Allah, jangan membunuh anak-anak, jangan dekati perbuatan buruk, jangan engkau membunuh seseorang. Tapi ada perintah wabil walidaini ihsana. Ini artinya apa? Dilarang berbuat baik terhadap orang tua. Karena dia bergabung dengan yang diharamkan. Haram berbuat baik terhadap orang tua. Ini dalilnya. Kalau tidak percaya buka surah Al-An'am. Dilarang berbuat baik terhadap orang tua. Artinya apa? Dilarang berbuat baik terhadap orang tua kalau kamu tidak ihsan. Jangan berbuat baik terhadap orang tua kalau bukan yang terbaik, kata ayat ini. Ihsan, harus yang terbaik. Kalau berbuat baik kepada orang tua, jangan berikan orang tua waktu, sisa-sisa waktu. Jangan berikan kepada orang tua rezeki, uang, sisa-sisa uang dikasih ke orang tua. Kita makan enak sahur, sisa-sisa sahur baru kita kasih orang tua. Kata ayat ini, ihsana, yang terbaik. Dilarang berbuat baik terhadap orang tua kecuali yang terbaik. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Apa yang disampaikan Ustadz Syam mengingatkan pada saya akan hadis Rasulullah SAW. Celakalah orang-orang yang apabila memiliki orang tua yang telah lanjut usia namun tidak mendapatkan syurga. Maksudnya sudah punya orang tua yang kemudian tua renta tapi ternyata ia tidak memanfaatkan waktunya sedemikian rupa untuk berbuat baik sehingga menghalangi dia dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan membahas bagaimana kalau ternyata menurut pendapat kita orang tua salah
Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Banyak anak-anak muda, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, ketika sedang bercengkrama, ketika sedang intens dengan orang tua, tiba-tiba ada sebuah pendapat yang tidak kita setuju dan menurut kita pendapat mereka salah, pendapat orang tua salah, pendapat anaklah yang benar. Hati-hati wahai anak-anak, wahai anak-anak muda, ingat bahwa setiap orang tua pertama tentulah sudah memakan asam garam kehidupan. Artinya pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Artinya kesalahan yang dulu mungkin pernah mereka lakukan, mereka tidak ingin kesalahan itu terulang pada anaknya. Maka diberikanlah sebuah nasihat untuk anaknya, untuk apa? Untuk kebaikan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya, betul ya Bu? Kalau kita berbeda pendapat dengan orang tua, apa yang harus dilakukan? Di surat Al-Isra 23 ini banyak ya, luar biasa di dalam Al-Quran itu. Nomor satunya jangan menyekutukan Allah, nomor duanya berbakti kepada kedua orang tua, banyak ayatnya. Al-Baqarah 83, Luqman 13, 14. Tadi Al-An'am 151, begitu juga dengan Al-Isra 23. Disebutkan jangan menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Dan kemudian ketika ada orang tua yang ternyata telah berumur lanjut, kemudian jangan sekali-kali engkau mengatakan atau membentak mereka. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perintah Allah. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Ternyata mengucapkan kata itu saja tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih daripada itu. Tapi hati-hati, mungkin anak-anak terbiasa kasar karena orang tuanya terbiasa kasar juga sama anak. Bukankah anak peniru terbaik? Kok anak-anak bentak ibunya? Mungkin ibunya selama ini suka bentak-bentak anaknya. Kalau ibunya lemah lembut, mungkin saja anak-anaknya juga lemah lembut. Banyak perbedaan pendapat. Contoh, orang tua pengen anakku harus kuliah di jurusan ini, harus melanjutkan sekolahnya, harus ngambil ini, sementara anaknya nggak mau. Banyak ya Bu? Atau kasus-kasus lainnya, anakku harus nikahnya sama orang yang ini, nggak boleh nikahnya sama yang ini, padahal anaknya demennya sama pemuda yang ini. Berbeda pendapat masalah hal-hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Ingat tadi, orang tua pengen yang terbaik. Orang tua sudah makan asam garam kehidupan. Tapi minta juga ridho dari kedua orang tua. Kalau engkau tidak setuju, ingat ridho Allah fi ridho walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridhonya Allah, ridho orang tua, murkanya Allah, murka orang tua. Bagaimana engkau mendapatkan ridho dari kedua orang tuamu? Dan yang ketiga, kalau ternyata perbedaan pendapat sangat prinsipil dalam agama kita, bisa engkau mendoakannya. Sebagaimana Abu Hurairah mendoakan ibunya dengan meminta doa dari Rasulullah. Jadi ibunya Abu Hurairah ini paling benci banget sama Rasul dan Islam. Abu Hurairah tetap berbuat baik tapi nangis dan mengadu ke Rasul dan katakan, Rasul tolong doakan ibuku Rasul agar masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah kembali kepada ibunya, ibunya masuk Islam. Abu Hurairah nangis lagi kembali pada Rasul, Rasul doakan, semoga aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang mukmin semuanya dan kami pun mencintai mereka. Doa-doanya Rasulullah tentu saja dikabulkan. Jadi untuk seluruh anak-anak kalau berbeda pendapat prinsipil dengan orang tua, minta doa dari orang-orang yang alim, orang-orang yang solid. Betul. Doain orang tuanya. Ini mungkin apa Pak Ustadz? Itu orang tua, kalau anaknya salah, ambil cermin. Kenapa Ustaz? Lihat dulu. Jangan-jangan saya dulu begitu juga. Iya. Atau jangan-jangan saya juga masih salah gitu ya? Iya. Jangan-jangan anaknya niru perilaku orang tuanya. Betul, coba saya pengen tahu nih kalau anak muda bagaimana menyikapi ini. Coba Ustadz Sam, coba Bapak bagi saya dikit Pak. Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang ya sama pendapatnya. Pendapatnya. Paling benar. Maksudnya mempertahankan pendapatnya. Kalau dicontohkan dalam Al-Quran adalah orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tuh kekeh, tidak mau sekali. Jadi betul. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mendakwahi, bukan menasehati. Mendakwahi, menjelaskan kepada ayahnya bagaimana kita bisa lihat dalam surah Maryam ayat 41-45. Bagaimana tata cara seorang anak menjelaskan kepada ayah. Di situ diantaranya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahku, janganlah engkau berbuat demikian. Sungguh aku sangat khawatir terhadapmu, wahai ayahku, kalau melakukan itu. Saya takut kamu disiksa oleh Allah yang maha penyayang. Ini lucunya Nabi Ibrahim kalimatnya. Kamu disiksa oleh Allah yang maha penyayang, kata Nabi Ibrahim. Artinya, ya Allah, jika engkau memang mau menyiksa ayahku, saat kau menyiksanya, gunakanlah sifat maha penyayangmu saat engkau menyiksa ayahku, sehingga ayahku tidak terlalu kau siksa, kata Nabi Ibrahim. Inni akhafu ayamassaka adzabu minar rahman. Masya Allah. Tuh, jadi kalau semua anak begitu kita harus belajar, benar. Makanya Pak Ustadz bukan kita, jadi
Orang tua itu orang tua kita. Orang tua. Iya, saya juga jadi orang tua sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz. Makanya gini aja Pak Ustadz. Oke, suka tinggalin anaknya. Jangan gitu dong, Sama Ustadz. dong, sama. Ini dong, Islam Sama itu dong. indah. Coba Ustadz Soki. Tanya, Ustadz, Sama. punya ini nggak? Punya cermin nggak? nggak? Punya cermin? Ya, Bareng kita Ustadz. Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang orang tua juga manusia. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nak, maafkan aku, nak. Anak-anak saya meninggal udah gadis. Jadi suka ingat. Peluklah anak kita selagi kita masih bisa memeluk anak itu. Ciumlah anak kita selama kita masih bisa mencium anak kita. Bermainlah sama anak. Berilah waktu kepada anak. Karena suatu waktu nanti anak tidak mau lagi bermain sama kita. Anak tidak mau lagi dipeluk. Anak tidak mau lagi dicium. Kenapa? Malu. Kenapa? Nak, aku udah mau lagi ikut-ikut. Ajak anak kita. Karena ada suatu waktu nanti anak punya kesibukan sendiri. Anak punya dunia sendiri. Kepada siapapun yang merasa waktuku adalah waktuku anak sana, jangan ganggu ayah, jangan ganggu ibu. Masuk. Jangan kaget jikalau kata-kata itu akan kembali kepada diri kita ketika kita sudah tua. Terus anak itu malu kalau kita keluar. Orang tua juga manusia. Memangnya semua orang tua itu lebih dulu meninggal daripada anak? Tidak ada. Bisa jadi anak lebih dahulu mendahului orang tuanya. Ketika anak minta untuk dimandikan, nanti terasa ketika anak itu meninggal. Nanti terasa ketika anak itu sakit. Nanti terasa ketika anak itu menjerit malu. Mana ibuku? Anak yatim itu bukan orang yang meninggal ayahnya. Tapi anak yatim itu adalah ayah yang tidak ada waktu buat anaknya. Peluk anak kita. Peluk, peluk. Panggil anak kita. Anakku, buah hatiku, kesayanganku. Aku rindu. Aku rindu. Sini. Rindu dengan anak. Panggil anak ibu. Panggil anak ibu. Sam, Sam ya Umi. Sini Umi. Ada waktu dan bisa jadi ada keadaan orang tua yang memandikan anaknya, orang tua yang mengkafani anaknya. Bahkan bisa jadi ada orang tua yang turun di liang lahat untuk menurunkan mayat anaknya.
Mana ibu? Mana ayah? Ketika anak itu butuh sosok orang tua, orang tua, mari kita merenung. Mari kita merenung. Anak itu tumbuh bagaikan pohon yang tidak tahu arah sehingga menjalar kemana-mana. Bentuknya tidak beraturan karena tidak diatur bentuknya, tidak dirawat. Minta maaf sama anak. Nak, maafkan aku, nak. Nak, maafkan aku, nak. Anak-anak saya meninggal udah gadis. Jadi suka ingat. Ibu yang memandikan anak ibu sendiri. Iya. Namanya siapa, Bu? Dwi Lestari. Panggil. Dwi Lestari. Anak ibu meninggal karena apa, Bu? Sakit. Sakit mah udah kronis. Kuliah di Jogja sama neneknya. Dan ibu tidak ada di waktu itu. Ibu tidak tahu sakit ada di sampingnya. Tahu saya juga di Jogja kesana. Pas kesana waktu sakitnya, di sampingnya Dwi mengembuskan napas terakhir di sisi ibu. Jadi ingat, Mas. Kita minta maaf. Siapa yang menggendong-gendongmu waktu kau kecil? Siapa yang mengajakmu bermain waktu kau kecil? Siapa yang engkau bangga-banggakan waktu kau kecil? Siapa yang kau minta perlindungan waktu kau kecil? Ayah, Patuhi nasihatmu, penuhi pesanmu, jadi anak baik dan membanggakanmu. walau kau tak muda lagi, tak sekuat dulu kebanggaanku, tetaplah ayah. Iya, Masya Allah. Ini Mas Fadli, sebelum Mas Fadli Seneng banget saya dengarnya melanjutkan lagunya. Siapa yang menggendong-gendong kamu waktu kau kecil? Orang tua saya lah, masa Pak Ustadz. Tapi gini, tadi mendengar lirik Iya, itu, iya. ya, lirik itu sebenarnya ada perasaan sesuatu di hati saya. Betul, Jadi- betul, betul. Jadi banget. Sindir. siapa? Iya, jadi Betul, yang betul menggendong banget. siapa waktu kecil ini kan tentang ayah ya. Menggendong siapa? Ayah. Mencari perlindungan siapa? Ayah. Jadi sesuai dengan lagu ini, Oki mau bilang untuk Papa Oki, kan lagu ini bilang tadi kan, aku akan selalu membanggakanmu, maka Oki akan berusaha akan selalu membanggakan Papa. Saya Insya juga Allah. Makasih, mau Papa, membanggakan ayah saya semuanya. dan mama saya. Saya lebih dulu dari tadi. Oh gitu ya. Tapi kalau Pak Ustadz agak beda loh Pak Ustadz. Kalau saya kan setiap hari pulang. Anak-anak saya tuh saya bisa gendong setiap hari. Anak-anak saya tuh bangga sama saya setiap hari. Kalau Pak Ustadz gimana? Kalau saya gendong anak ini, Aira di sini, Naura di Aira di sini, Anwar di sini, Anwar, Aira, Naura. Tuh. Ibunya di mana? Saking jarangnya pulang Ibunya sampai di- lupa gendongnya gimana. Jadi gitu. Jadi kalau saya pulang itu, Iya, iya, pokoknya iya. 1, 2, 3. Suka sedih gak sih Pak Ustadz ngerasa kalau misalnya jarang pulang kayak gitu sama anak-anak? Pak Ustadz, ini kita jujur aja ya. Jujur, Kita Ustadz. sebagai para ayah nih. Kalau saya nih sesibuk-sibuk apapun saya gitu loh. Saya pulang ke rumah, Ustadz, perasaan kan capek saya betul. hilang. Betul, saya juga begitu. Lihat muka anak saya Betul. tidur, saya ciumin setiap hari. Bahkan memang Perasaan saya hilang, ya Allah, kita ini kan alhamdulillah. ayah sama ibu itu pasti pengen cepet-cepet pulang karena kangen sama anak. Setiap hari bertemu dengan anak, setiap hari tidur sama anak.
Kalau Ustadz kan Kalau seminggu Ustadz gimana, Pak sekali, Ustadz? kadang 2 minggu sekali. Kadang nggak Alhamdulillah ada foto di kamar di apartemen. Tapi kan anak-anak kan nggak bisa gitu Pak. Kalau Bapak kan udah ngerti. Kalau anak-anak kan nggak ngerti Pak. Aku pengen Abah pulang hari ini. Apalagi anak-anak 8 tahun ke bawah, usia-usia keemasan Ustadz, membutuhkan sosok ayah dan ibunya yang ada di sampingnya, figurnya. Gini, obat rindu saya langsung pulang ke Makassar. Jadi kalau saya rindu, kangen, langsung saya pesan tiket, langsung pulang saya. Janganlah, aduh sedih. Tapi kan waktunya sedemikian sempit Ustadz, hanya Ya seminggu Allah, sekali, hanya bener beberapa banget. jam Ustaz saja. Oki bener banget. Iya. Bener banget. Mungkin Ustadz bisa mengendalikan diri karena Ustadz sudah menjadi seorang ayah. Tapi Sudah kan anak-anak ketika bapaknya pergi mungkin anak-anak masih nangis, masih kangen sama ayahnya. Pasti ada waktu, Yang ada paling- saat di yang- mana anak-anak itu nggak mau ngerti. Yang paling sakit hati itu kalau saya mau pulang ke Jakarta. Pokoknya kalau saya datang pagi, malam balik itu, saya berusaha untuk membuat mainan supaya mereka tidak melihat saya berangkat. Karena sakit hati Pak, saya nangis Tapi setelah itu sepanjang mereka jalan. mencari Ustadz. Iya. Oh, malah lebih Di sedih pesawat lagi itu saya dong. sampai nangis Pak. Karena kenapa? Makanya saya bilang, aduh jangan sampai mereka lihat aku berangkat. Kenapa Biarkan. abang nggak izin Karena sama pasti kita? berteriak semua pada nangis, pada mau ikut sedih. Ya Allah. Tapi aku berikan pengertian, sedih banget Pak. Jangan. Tapi nih kita kembali lagi ke Sudah tema ya? kita hari Atau ini. Gimana kalau ya, Enggak, tema kita hari ini kan kita berbicarakan kalau kata siapa orang tua itu selalu benar. Kadang benar, saya juga ngalamin hal yang sama. Orang tua saya marah, orang tua saya keras didik saya. Saya pun kadang juga mendidik anak saya keras. Tapi kalau orang tua saya ngomong walaupun dia salah, saya tetap menghargai dia. Jadi saya mengiyakan di depan orang tua saya walaupun pada pelaksanaannya mungkin saya tidak melaksanakan apa yang disuruh karena menurut saya itu tidak benar gitu. Nah ini Ustadz Maulana saya mau tanya sekalian nih. Apakah sebagai orang tua kita harus selalu benar di depan anak Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. maaf kepada semua anak di Indonesia dimanapun berada. Mungkin kita sebagai orang tua, saya mewakili semua orang tua yang ada. Orang tua tidak sebenarnya selamanya benar, apalagi di hadapan anak. Kadangkala tidak ada salahnya orang tua berkata aku salah. Maaf, bisa minta tolong, itu. Kepada semua anak dimanapun berada, saya tahu anak berontak, anak marah, anak mau mengamuk, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena takut berdosa kepada orang tua. Dan kepada semua orang tua kata Nabi, jangan engkau paksa anakmu untuk durhaka kepadamu. Kenapa? Karena ada orang tua yang memaksakan kehendak sehingga anak itu berdurhaka padanya karena terlalu memaksakan kehendaknya. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah bermain dalam hitungan pada anak. Dalam artian berlomba. Jangan coba-coba. Lomba lari. Jangan pakai hitungan. Jangan pernah pakai hitungan terhadap anak. Disitulah orang tua memancing anaknya untuk meledek padanya. Ini. Papa kalah, mama kalah. Kenapa kau main catur sama anakmu? Kau pasti kalah itu. Lomba lari baru sudah pakainya, sudah sakit semua lututnya. Ketinggalan lututnya di sana. Janganlah, lihat kondisinya. Ibu-ibu, angkat tangan yang pernah berlomba sama anaknya pakai hitungan. Angkat tangan. Pernah kan? Pernah kan? Maaf sama anak. Apa ada jawaban? Tidak ada. Kepada semua orang tua yang suka memukul anaknya, menyiksa anaknya, menghukum anaknya. Anak dihukum bagaikan anak tiri, bagaikan bukan anak kandung, bagaikan anak orang lain. Berbekas di tubuh anak. Sosok ayah, sosok ibu merasa benar, merasa dia paling benar. Anak paling dosa. Kamu durhaka, kamu durhaka. Sekarang
kepada semua orang tua, ayo hapus air mata kita. Hapus. Saya minta kita balik. Hapus. Hapus. Ayo. Sekarang kita semangat. Buka lembaran baru. Perbaiki keadaan kita. Aku berjanji akan kubahagiakan anakku, akan kuberi waktu sebanyak-banyaknya buat anakku, akan kuhapus lembaran-lembaran yang buruk itu, akan kuberikan segala keinginan anakku dengan memberikan kebahagiaan. Ayo, senyum, peluk anak. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mencium memeluk anaknya, khawatir rahmat Allah tidak turun padanya. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Susah melihat air mata orang tua menangis untuk kita, tapi mereka menangis di saat kita tidak ada. Untuk seluruh ibu di Indonesia, number one for you. Oh, I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put it through. Mama, know I'm here for you, for all the times I made you cry. Say I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrifice. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Oh, oh, number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Number one, the number one for me. Oh, oh, number one for me. Cie, Ustadz Syam. Jadi yang number one for me siapa Ustadz? Mama. Mama. Kalau yang nomor 13 siapa yang nomor 13? Jangan Ustadz digituin. Ya Allah. Sebentar dulu. Dari tadi Pak Ustadz manggut. Emang Pak Ustadz ngerti artinya Ustadz? apa? Dia gini, nomor satu ibuku. Oh enggak, orang number one for me. Nomor satu ibuku dari mana? Enggak tahu lah itu. Nomor satu untukku gitu. Oh gitu ya? Salah ya? Number one for me. Tapi kenapa juga dia harus kayak orang kehilangan koin? Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, kata siapa orang tua selalu benar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, kajian yang kayaknya di hati kita tuh kayaknya jelek, nancep terus sebagai orang tua kayaknya ya. Iya banget ya, kita banget ya. Nah, ini Tapi sebelum sebagai kita anak, nancep juga. nancep juga ya tadi sebagai anak Ngeliat ya. kan, ngeliat, wah orang tua sampai senangis itu ya kalau ngebayangin orang tua, Anak. ngebayangin anaknya. Jangan-jangan Tuh. Ustadz Saking sayangnya. Ustadz Syam, Ustadz Maulana aja yang ngomong sendiri, jelap sendiri Iya, juga. jelap sendiri Ya juga. gini, anak itu tidak tahu sebenarnya orang tua itu menangis tiap malam. Betul, Iya, betul. Tapi bukan di depan anak. Betul. Saya tuh selalu menangis kayak anak kecil. Kalau anak saya sudah tidur semua, tengah malam aku bangun, aku nangis di samping mereka semua. Terus aku masuk di kamar anak, tempat mainnya dia, aku nangis. Iya. Lihat buku-bukunya, lihat bajunya, aku nangis loh di kamarnya. Masya Allah, Padahal aku di tuh. Makassar. Tuh, Masya Allah ya. Anak-anak yang di Buatin rumah orang-orang, nih. anak-anak nih, dimanapun berada, ingat, kita mungkin susah melihat air mata orang tua menangis untuk kita, tapi mereka menangis di saat kita tidak ada. Nih, yuk saya mau kasih kesempatan lagi deh sekali aja sebelum kita ngambil kesimpulan untuk hari ini. Saya mau kasih kesempatan jamaah di studio ini untuk bertanya lagi sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana ini?
Sebentar, mohon izin. Yang belakang Pak Ustadz nih. Ya silakan. Wah, Ibu. Ya, silakan Ibu. Kayaknya ibu dulu waktu kecil, waktu muda cantik ya. Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Lilis Masliah dari Majelis Salim Nurul Usman, Cibodas, Cianjur. Tepuk tangan dulu Bu semua. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, punya anak, susah sekali dinasehati, suka melawan gitu ya. Mungkin saya banyak dosa dulunya ya, dan kurang memberi didikan yang maksimal gitu. Malahan sekarang dia menasihati saya gitu. Jadi gimana tuh? Apa tuh solusinya? Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Yang Aja, paling Lilis. pertama kita untuk terhadap anak selalu berbaik sangkar sama anak. Kalau anak itu menasihati orang tua, tetap jangan, karena kadang-kala ada orang tua yang dendam sama anaknya. Sampai anaknya diusir atau dia lari dari rumah, tidak mau ketemu anak. Sana. Apalagi ada orang tua yang suka mengutuk anak. Nauzubillah, Kenapa ya sih anak mau Allah, dikutuk, ya Allah. didoakan yang jelek-jelek? Jadi Ibu, makasih banyak Ibu sudah ngakuin kesalahan, introspeksi diri, itu sudah jalan yang terbaik. Dan yang paling bagus adalah bagaimana kita dalam artian berbaik sangka sama anak. Masya Allah. Berarti anakku sudah tahu agama.